Itulah kerinduan hati setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, dimanapun ku berada, menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih untuk berkat pemeliharaan-Mu ya Bapa, kebaikan-Mu sehingga kami boleh berbakti bersama pada saat ini. Bahkan kami rasakan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, disukakan dengan pujian pengagungan kami. Bapa, saatnya kami butuh suara-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapilah kami semua ya Bapa. Bapa, berikan kami juga hikmat agar kami boleh tidak hanya mengerti tetapi juga berjuang untuk menghidupi. Ampuni hamba-Mu ini ya Bapa. Ampuni atas segala dosa, kesalahan, ketidakpatutan anak-Mu ini. Sehingga anak-Mu ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu benar-benar berkuasa mengubah hidup setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah di dalam nama Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Mari setiap kita yang siap dan haus akan firman Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu kedua dari bulan Januari. Tentu itu bukan karena gagah kuat kita, tetapi karena berkat pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan saja. Katakan amin. Memang saudara, kita harus jujur akui Allah kita itu baik. Amin. Katakan ke sebelah-sebelah saudara, Allah kita baik. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan Ibu Gembala kepada kita pada awal tahun ini adalah hidup yang memuliakan Tuhan atau hidup yang memuliakan Allah. Dan saya pagi ini akan mengambil subtema yaitu percaya yang seperti apa. Saudara, hidup yang memuliakan Tuhan itu tidak bisa terlepas dari yang namanya iman, ya. Orang yang imannya salah, imannya tidak benar, pasti hidupnya tidak akan memuliakan Tuhan. Jadi hanya orang yang memiliki iman yang benar yang bisa memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, agar bisa memuliakan Tuhan, seseorang harus memiliki iman atau percaya yang benar, saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaannya begini, iman atau percaya yang benar itu iman atau percaya kepada siapa? Kepada gereja, kepada Ibu Gembala, kepada saya, kepada kekayaan, kepada jabatan, atau apa? Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah, berimanlah maksudnya kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, berimanlah juga kepadaku. Ini perkataan Tuhan Yesus, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan membawamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara,
Jadi jelas percaya atau iman yang benar itu kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus. Ya, hal yang senada dalam kredo rasuli atau syahadat rasul atau syahadat para rasul yang lebih dikenal dengan pengakuan iman rasuli juga berkata hal yang sama. Dikatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Berarti percaya kepada Allah, betul kan? Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria, dan seterusnya, dan seterusnya. Sama, percaya yang benar adalah percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus, saudara. Ya, jadi sekali lagi saya mesti katakan di sini bahwa percaya atau iman yang benar itu yang pertama adalah percaya kepada Allah, saudara. Amin. Kalau saya berkata demikian, tentu dalam hati saudara kan berkata, saya sih sudah percaya Pak kepada Allah. Oh boleh, bagus, itu sah-sah saja. Kalau saudara merasa sudah percaya kepada Allah. Masalahnya apakah Allah merasa bahwa saudara mempercayainya? Itu masalahnya saudara. Iya kan? Kita sering mengucapkan bahkan fasih memuji lagu dengan syair Allah Maha Besar. Ya kan? Allah kita dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Betul saudara? Bahkan tidak hanya tidak hanya dahsyat dan berkuasa, tetapi maha kuasa. Betul? Tetapi apakah kita itu menghayati kebesaran Allah itu seperti apa? Kalau saudara berkata Allahku besar, besar yang kayak apa saudara? Ya, oh tahu Pak, besar yang melebihi langit. Oh betul, melebihi semua yang ada. Oh betul, tetapi pertanyaannya apakah kebesaran Allah itu sudah membuat saudara berbakti kepadanya secara setia? Apakah saudara sudah menjadi setia pergi ke gereja? Apakah saudara memiliki kehausan untuk selalu bersekutu dengan Allah yang besar itu? Melalui membaca firman setiap hari, melalui doa-doa saudara. Itu masalahnya saudara. Kalau saudara berkata bahwa Allah itu dahsyat, oh ya, saya juga setuju saudara. Dahsyat yang bagaimana? Dahsyat mana sama bom Bali saudara? Dahsyat mana dengan Gunung Kelut? Maksud saya yang meletus ya beberapa ratusan tahun yang lalu. Sampai dari Sumatera itu abunya sampai Gunung Kelut ya, betul ya itu ya. Sampai di Gunung Krakatau. Ya, Krakatau sampai di Jawa. Atau Gunung Kelut yang di Jawa Timur, abunya sampai di Solo, saudara. Dahsyat mana? Dahsyat mana dengan tsunami ya di Aceh kemarin. Nah, kalau saudara berkata Allah itu dahsyat, apakah kedahsyatannya itu telah membuat hidup saudara gentar dan takut akan Dia? Sehingga di dalam kehidupan saudara itu saudara selalu berhati-hati. Ya, dengan apa yang saudara ucapkan, dengan apa yang saudara lakukan, saudara. Itu masalahnya, saudara. Ya, kalau saudara berkata bahwa Allah itu maha kuasa, iya, enggak salah, saudara.
Tetapi sekali lagi, apakah kemahakuasaan Allah itu bertahta atas hidup saudara, berkuasa atas hidupmu, memerintah atas hidupmu? Coba sekarang kita koreksi diri kita masing-masing, ya. Yang memerintah dalam hidup kita itu sejatinya Allah atau diri kita sendiri, saudara. Ya, saudara, kita koreksi. Kita itu dalam keseharian itu hidup dalam pemerintahan Allah atau hidup dalam pemerintahan kita sendiri. Kalau kita hidup dalam pemerintahan Allah, maka yang kita ikuti pasti kehendak Allah, tatanan Allah, aturan Allah, keinginan Allah. Lah yang kita kerjakan tiap hari itu keinginan siapa? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau saudara berkata Allah kita perkasa, ya, iya perkasa, ya. Tetapi kita juga perlu mempertanyakan apakah keperkasaan Tuhan itu menjadi andalan kita. Andalan hidup kita itu apa atau siapa? Jabatan kita, kekayaan kita, nama besar kita, ya, atau Allah. Ketika kita menghadapi kesulitan kehidupan, ya, kekuatan kita tuh bergantung kepada siapa? Buktinya kita rapuh, saudara. Kita seringkali nggak tahan. Bahkan kita meninggalkan Tuhan ketika ada masalah. Tetapi kalau ngomong Allah itu perkasa, mengandalkan Tuhan. Jadi masalahnya bukan percaya kepada Allah, bukan sekedar itu, tetapi percaya saudara itu yang seperti apa. Apakah saudara sudah memiliki percaya yang benar ataukah belum, saudara? Nah, itu yang harus kita selalu persoalkan, saudara. Itu yang pertama. Lalu dari ayat yang kita baca tadi, yang kedua, percaya yang benar adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Percaya kepada Yesus, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku, kata Tuhan Yesus begitu. Maka kita harusnya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah sekarang coba saudara tanya kepada diri saudara sendiri, saudara percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak? Sudah percaya kepadanya atau belum? Halo? Saudara mesti berkata, sudah Pak, saya sih rajin kok ke gereja. Begitu, ya benar sudah percaya kepada Yesus. Coba sekarang kita sama-sama gali, kita koreksi. Percayanya itu sebetulnya kepada Tuhan Yesus atau kepada kuasa, mujizat, dan berkatnya, saudara. Tanpa sadar seringkali kita itu percayanya bukan kepada pribadi Yesus, tetapi percaya pada kuasa yang sudah dilakukan. Mujizat, tanda heran yang dilakukan Tuhan Yesus. Saudara, saya berkata demikian bukan bermaksud untuk menyinggung saudara. Bukan, saudara. Tetapi sejak zaman Tuhan Yesus, banyak orang seperti itu, saudara. Mereka berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, mencari Yesus. Kenapa? Karena mereka mendengar, oh di sana ada kesembuhan. Maka banyak orang bisu, tuli, timpang, lumpuh, berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Ya, jauh, bahasa Jawanya dilakoni, ngantri sampai malam. Mau loh saudara, itu Alkitab yang mencatat. Ya, sampai malam saudara, mereka ngantri. Untuk mencari apa? Untuk mencari kesembuhan, untuk mencari apa? Berkat, untuk mengalami kuasa Tuhan saudara. Itu yang mereka kerjakan. Sampai-sampai Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya kamu itu mencari aku bukan karena melihat tanda. Artinya bukan mengakui bahwa aku ini utusan Allah, bahwa aku ini adalah Mesias. Tetapi
Tetapi karena kamu makan roti itu dan kamu kenyang. Yohanes 6 ayat 26. Ini menggambarkan bahwa orang banyak pada waktu itu datang kepada Yesus itu hanya untuk hal-hal lahiriah, untuk mencari berkat-berkat saja, saudara. Ya. Tetapi memang saudara, waktu itu Tuhan lakukan mukjizat, Tuhan sembuhkan, yang timpang, yang lumpuh berjalan, yang bisu bisa bicara, yang tuli bisa mendengar. Bahkan tidak hanya itu, hal-hal yang sepele, yang sederhana, yang seharusnya bisa diatasi kalau itu seperti kita ini. Misalnya yang demam, ibu mertua Yohanes itu demam, tapi juga disembuhkan dengan Tuhan Yesus gitu loh. Lah pertanyaannya kok sampai sebegitu? Kenapa Tuhan lakukan itu? Semua itu Tuhan lakukan supaya orang-orang itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu utusan Allah, bahwa Tuhan Yesus itu putra Allah, anak tunggal Bapa yang lahir dan datang ke dalam dunia ini. Dan kalau saudara jeli membaca Alkitab, kuasa dan mukjizat Tuhan Yesus itu didemonstrasikan di awal-awal pelayanannya saja. Di awal-awal pelayanannya saja. Ketika generasi pertama murid-murid Yesus mengalami aniaya yang luar biasa dari tentara Roma, tidak ada mukjizat saudara. Enggak ada saudara. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mau mendewasakan mereka. Begitu saudara. Ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sampai berkata di Yohanes 11 ayat 42, ketika Tuhan Yesus hendak membangkitkan Lazarus itu, dia berkata begini di hadapan orang banyak, Bapa, ini bahasa saya, Bapa di surga, aku tahu bahwa engkau senantiasa mendengar aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang mengelilingi aku ini, artinya Tuhan Yesus dikelilingi orang banyak. Dan supaya orang banyak ini mengerti bahwa engkau yang mengutus aku, maka tolong bangkitkan Lazarus ini. Setelah itu Tuhan Yesus berkata apa? Lazarus keluarlah. Itu sudah matinya 4 hari saudara. Lazarus bangkit keluar walaupun tangannya masih terikat dengan kain kafan. Mukanya masih tertutup dengan kain peluh saudara. Lah kenapa Tuhan sampai ekstrim seperti itu? Sampai orang mati dibangkitkan. Supaya orang-orang yang hadir pada waktu itu mengakui dan mau percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Coba sekarang saudara renungkan betapa sulitnya seorang manusia menyadarkan bahwa dia atau dirinya adalah Allah. Sementara secara fakta dia lahir dari kandungan seorang perempuan. Dia berasal dari keluarga tukang kayu, saudara. Ya, coba bayangin saja orang misalnya tukang parkir yang ada di depan itu, ya, dia mengaku aku anaknya presiden gitu. Kira-kira yang percaya siapa, saudara? Susah, betul nggak, saudara? Bayangin aja seperti itu. Yang dikerjakan Tuhan Yesus ya seperti itu, saudara. Susah. Maka dia sampai berkata seperti itu. Jadi memang Tuhan Yesus melakukan banyak tanda heran dan mujizat. Iya betul, memang bisa Tuhan Yesus. Tetapi itu bukan tujuan dia datang ke dalam dunia ini. Bukan. Tujuannya ke dalam dunia ini untuk memberi hidup. Yang setuju ngomong amin. Untuk memberikan hidup. Dari mana Pak tahu? Ayatnya terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Supaya
barang siapa atau setiap orang yang percaya kepadanya, maksudnya percaya kepada Yesus, berarti percaya yang benar. Dan orang yang percaya kepada Yesus pasti percaya kepada pribadi yang mengutus, berarti Allah. Karena begitu besar kasih Allah, ya kan? Ya, dikatakan di sini supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kurang apa jelasnya? Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu untuk memberi hidup, bukan melakukan mukjizat, tetapi memang Tuhan lakukan supaya orang percaya. Bukti lagi, saudara bisa baca itu di Injil, bahwa ketika orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus menyembuhkan mereka satu persatu hingga larut malam, saudara. Dan akibatnya apa? Akibatnya Tuhan Yesus kecapean, masih banyak orang yang belum tersentuh, belum disembuhkan. Akhirnya keesokan harinya Tuhan Yesus lagi berdoa di tempat yang sunyi. Beberapa muridnya datang kepadanya berkata, "Guru, kamu ditunggu, masih banyak orang yang butuh untuk sembuh." Tuhan Yesus berkata apa? Dia berkata, "Aku harus pergi ke kota lain karena kerajaan surga harus diberitakan." Perhatikan saudara. Jadi jawaban Tuhan Yesus ini jelas menunjukkan bahwa kedatangannya bukan untuk melakukan mukjizat. Walaupun dia bisa melakukan mukjizat. Tidak diterusin kok, masih banyak yang nunggu kok. Dia pilih pergi ke kota lain. Untuk apa? Tuhan Yesus tidak mengatakan untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi dia berkata untuk memberitakan kerajaan surga. Yang ngerti katakan amin. Saudara, saat ini gereja itu berkembang, ya kan? Kalau di GBIS ini setiap tahun harus update data. Jumlah jemaatnya berapa ya? Ada gereja perintisan yang didewasakan berapa ya? Gerejanya tambah, jemaatnya juga tambah, saudara. Itu artinya apa? Artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang berkata, "Aku percaya kepadamu Yesus," itu semakin banyak. Harusnya Tuhan Yesus senang. Amin, saudara. Tetapi nyatanya Tuhan pesimis. Alias Tuhan tidak yakin apakah mereka benar-benar percaya. Buktinya apa? Buktinya di dalam Lukas 18 ayat 8, ya, firman Tuhan berkata begini, "Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Kalau Tuhan Yesus datang yang kedua, apakah ia mendapati iman di bumi? Ini menohok sekali, saudara. Di tengah kegiatan misi yang semakin besar dan dipandang berhasil, saudara, ya, bermunculan sekolah-sekolah teologi, tetapi ayat ini masih berlaku. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lah emang kita beriman kepada siapa? Kepada Tuhan. Berarti Tuhan belum merasa kalau kita beriman kepadanya, mempercayainya. Coba mari kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan percaya kita masih belum betul. Makanya kita harus percayakan, perkarakan. Percaya kita itu percaya yang seperti apa? Kalau percaya kepada Yesus, ya, itu percaya kepada pribadinya atau percaya kepada berkat kuasa dan mukjizatnya. Kalau saudara datang ke gereja pagi ini, saudara mencari apa? Jujur saudara, yang sukses pengen tambah sukses. Yang belum berhasil butuh berhasil. Yang tidak memiliki sesuatu pengen diberkati. Umumnya begitu. Tidak semua saudara, tapi kebanyakan seperti itu. Jarang sekali yang datang ke gereja itu berpikir bagaimana ya aku bisa bertemu dengan Tuhan, mengalami Dia,
ada di hadiratnya, ya, bisa merasakan bahwa dia hadir, ya. Kadang-kadang ya bahasa Jawanya direwangi dengan memejamkan mata gitu aja belum tentu ketemu Tuhan kok. Di doa pagi itu kadang-kadang sudah dilatih untuk saat teduh. Sekarang semua kan melakukan itu supaya kita berlatih saat teduh. Tetapi enggak sulit juga. Jadi memang untuk bertemu Tuhan, mencari Tuhan itu semudah yang dikatakan tetapi sesulit itu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Amin. Masalahnya saudara percaya atau tidak bahwa Allah yang kepadanya kita berbakti adalah Allah yang hidup. Saudara percaya enggak kalau Allah yang kita sembah Allah yang hidup? Amin. Nah, kalau percaya pasti bisa ditemui. Pasti bisa berkata-kata dengan kita, saudara. Lah kalau kita sampai tidak bertemu dia pasti something wrong. Pasti ada yang enggak benar. Kenapa kita tidak coba cari yang enggak benar itu apa dalam diri kita? Amin, saudara. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang mau saya sampaikan kepada saudara bahwa ketika orang percaya kepada Allah, orang percaya kepada Yesus, maka ia pasti sadar betul bahwa tempat tinggalnya itu di rumah Bapa, di surga yang mulia. Bukan di bumi yang fana ini, yang akan jadi lautan api ini. Aku pergi ke situ, tadi dikatakan, untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, jika aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan membawamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun juga berada. Berarti tempat tinggal kita itu bukan di bumi ini, tapi di surga. Katakan amin. Ya. Nah, itu berarti apa? Itu berarti sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, ya, kita itu harus mempersiapkan diri kita. Ya, kita itu harus berkemas-kemas. Kita itu harus memiliki kerinduan untuk pulang. Enggak ada yang ngomong amin. Karena pemahamannya juga keliru. Kalau saya ngomong seperti ini, dipikirnya saya ngajak cepat mati, saudara. Enggak lah. Siapa yang ngajak begitu? Enggak. Punya kerinduan untuk kembali ke rumah Bapa. Maka orang percaya yang benar, pengharapannya ini loh. Jadi yang mau saya katakan itu pengharapannya dan penantiannya. Apa yang diharapkan, apa yang dinanti itu bukan yang urusan-urusan dunia. Tetapi rumah Bapa, langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. 2 Petrus 3 ayat yang ke-13, di mana dikatakan sesuai dengan janji Allah, berarti Allah menjanjikan sesuatu kepada kita, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu yang harus kita nantikan, di mana terdapat kebenaran. Di langit baru, bumi baru, di surga nanti tidak ada dosa. Enggak ada orang yang jahat, saudara. Pemerintahan yang ada adalah pemerintahan yang sempurna adanya. Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi rajanya. Enggak ada orang yang berniat melukai orang lain. Yang ada semua pengennya ya itu menjadi berkat bagi sesamanya, menolong satu sama lain. Itu yang akan terjadi di surga nanti. Dan saudara enggak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan tempat, saudara. Karena Tuhan Yesus saat ini sedang mempersiapkan tempat buat kita. Kalaupun saat ini di bumi ini
Saudara belum memiliki tempat tinggal, masih kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Enggak masalah, katakan amin. Ngomong ke sebelah, enggak masalah kamu masih kontrak. Iya kan? Karena nanti rumah yang disediakan bagi kita jauh lebih bagus, saudara. Saudara masih menderita, mengalami tekanan apapun, jangan khawatir, jangan takut. Nanti ketika kita mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, semua jadi sempurna, saudara. Saudara enggak akan merasakan sakit penyakit. Amin, saudara. Bertahanlah, enggak masalah, saudara. Ya. Dan yang perlu kita tahu, saudara, orang-orang yang menantikan surga, yang pengharapannya hanya kepada kekekalan, yang melabuhkan hatinya kepada langit yang baru dan bumi yang baru, pasti yang dicari, yang dipikirkan itu adalah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Yang dicari selalu perkara-perkara yang menyangkut pertumbuhan rohani. Bagaimana kita bisa berkarakter seperti Kristus. Bukan hal-hal duniawi, saudara. Seperti dituliskan dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, saudara. Itu yang dicari. Dan jangan salah, saudara, kalau orang mencari perkara yang di atas, pasti hidupnya itu beda. Enggak mungkin dia akan hidup suka-suka. Sebaliknya dia pasti bekerja keras. Iya kan? Kalau belajar pasti dengan giat, dengan tekun kalau yang masih sekolah. Kalau yang melayani Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pasti melayani Tuhan dengan segenap hati. Tidak hitung-hitungan, tidak tawar-tawaran, saudara. Tetapi dengan rela hati, saudara. Kok bisa begitu, Pak? Iya, karena tahu dan sadar betul bahwa semua yang dilakukan di dunia ini demi surga. Ya, jadi semua yang sudah kita capai, apakah itu nama baik, apakah itu kekayaan, ya, ketika kita mengejar karir, ketika kita sekolah sungguh-sungguh supaya mendapatkan gelar, semuanya itu sarana, semuanya itu alat supaya kita itu dimuluskan, bahasa saya, masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Amin, saudara. Amin. Dan itu sama artinya seperti yang dituliskan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, saudara. Itu yang harus kita cari, itu yang harus kita kejar. Bagaimana di dalam hidup ini kita bisa senantiasa lebih baik dari hari ini, saudara. Amin, saudara. Bagaimana, saudara? Ya, itu yang harus kita perkarakan setiap hari, saudara. Kita kerja untuk Tuhan, kita sekolah untuk Tuhan, berumah tangga untuk Tuhan, ya. Semua kita lakukan hanya untuk Tuhan, ya. Saudara, orang-orang yang seperti ini mau tidak mau memiliki potensi yang sangat besar untuk berhasil, untuk sukses dalam hidup. Bagaimana tidak? Untuk diberkati. Iyalah, kalau bekerja sungguh-sungguh, kalau bekerja giat, ya, jujur, ya, selalu berusaha untuk mengembangkan diri, saudara. Kalau jadi karyawan, selalu berjuang bagaimana supaya di mana dia bekerja, perusahaan itu semakin maju. Pasti seperti itu, saudara. Kalau sebagai pengusaha, selalu berpikir bagaimana ya agar bisa
menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi misi-misi, bagi hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman, yang membutuhkan pertolongan, bagi kemajuan gereja. Bagaimana supaya Injil bisa diberitakan? Pasti seperti itu, saudara. Karena bagi dia asal ada makanan dan pakaian cukup. Selebihnya bisa untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Tetapi dengan berkata demikian bukan berarti lalu sebagai umat pilihan, sebagai orang Kristen kita tidak bisa menikmati hidup. Kita tidak bisa menikmati kekayaan kita yang sudah kita peroleh, jerih payah kita sukses lalu tidak menikmati kesuksesan kita. Bukan begitu, saudara. Kalau itu bagian saudara, tentu saudara akan menikmatinya. Saya tidak berkata kalau saudara sebagai pengusaha besar, lalu mobilnya harus tronton. Enggak juga, saudara. Lah saudara memang harus pakai mobil apa? Alphard, kalau itu bagian saudara ya saudara pakai. Enggak masalah, karena memang bagian saudara. Kalau saudara pengusaha tingkat internasional, ketemunya relasi tingkat tinggi, pejabat-pejabat, lah saudara arlojinya Rolex ya enggak apa-apa, saudara. Amin, saudara. Jadi kita tetap bisa menikmati yang namanya hidup. Semua sesuai dengan standar kita masing-masing. Amin, saudara. Jadi jangan berpikir kalau saya berkata carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu kita menjadi makhluk aneh, makhluk asing. Orang yang tidak wajar, saudara. Enggak bisa menikmati hidup. Keluarga kita terlantarkan, tiap hari ke gereja cuman tujuannya berdoa, ada KKR di sana datang, ada persekutuan di sana datang. Hidupnya hanya untuk seperti itu, meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya dia punya. Bukan seperti itu, saudara. Amin, saudara. Maka sekali lagi saya mau katakan bahwa orang-orang yang sadar betul bahwa tempat tinggalnya itu di sorga, dia akan sadar juga bahwa di bumi ini hanya sebagai pengembara atau musafir. Seperti Abraham rela meninggalkan negeri dan sanak saudaranya menjadi musafir sepanjang hidupnya. Ya, meskipun tempat yang dituju tidak diberitahukan Allah kepadanya, tetapi dia taat. Ya, dia taat. Walaupun dia tidak sampai ke tanah perjanjian, tetapi kita juga tahu dan percaya Alkitab mencatat bahwa Abraham menjadi sahabat Allah dan dia sudah berada di rumah Bapa. Amin, saudara. Hidup kita menjadi berkualitas tinggi, saudara. Kita enggak mau lagi jadi beban bagi orang lain. Enggak mau, saudara. Barangkali kita bisa memperoleh berkat, tetapi kita lebih memilih menjadi berkat, saudara. Lah coba tanya sebelah saudara, kamu pilih apa? Pilih berkat atau jadi berkat? Coba tanya ke sebelah saudara. Enggak berani kan tanya, saudara? Betul enggak, saudara? Ketika kita menghadapi masalah, apakah itu masalah rumah tangga ataukah ekonomi kita masih hidupnya susah, cari duit semakin sulit, ya diganggu persoalan-persoalan yang ada, maka saudara tidak akan cepat-cepat minta pertolongan Tuhan. Itu tandanya. Ya, karena saudara tahu betul bahwa itu semua adalah proses pembentukan dan pendewasaan, masa-masa sekolah kehidupan, mempersiapkan diri dan dipersiapkan Tuhan supaya bisa ke tempat di mana dia berada, saudara. Amin. Karena di dalam setiap masalah, pencobaan dan persoalan yang kita hadapi tersimpan berkat abadi, berkat kekal, harta kekal. Itu jarang kita sadari. Biasanya kita sadar setelah itu lewat agak lama. Iya, dulu kalau saya tidak sakit, saya enggak akan jadi hamba Tuhan, kata Bu Gembala gitu. Amin, saudara. Iyalah, padahal melalui semua itu
kau mengajarkan jalan-jalanmu. Tuhan sedang mengajarkan jalan-jalannya. Dulu ku tidak mengerti, mulia rencanamu bagiku. Dulu enggak tahu saudara, tapi setelah dilewati agak jauh, tahu. Lah sekarang saudara diberitahu, katakan amin. Maka jangan cepat-cepat putus asa kalau ada masalah. Jangan cepat-cepat menyerah saudara. Jangan cepat-cepat menggerutu dan bersungut-sungut. Jangan cepat-cepat minta pertolongan Tuhan. Cari tahu dulu kenapa, maksud Tuhan apa ini. Kalau saudara sudah temukan jawaban Tuhan, saudara akan sukacita menghadapinya. Saudara akan tough, saudara akan kuat, sanggup melalui semuanya itu. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Betul saudara? Selain itu apalagi? Ya, orang yang memiliki hidup berkualitas selalu berusaha untuk tidak berbuat dosa. Meskipun bisa jatuh. Amin saudara. Iya, dia pasti akan melepaskan semua ikatan. Tidak jatuh dalam percintaan dunia saudara. Semakin melepaskan diri saudara. Ngerti saudara? Dan akhirnya kita tidak takut yang namanya kematian. Amin. Kenapa? Karena prinsip hidup kita akan seperti Rasul Paulus yang bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Justru kalau mati, nanti kalau Imlek orang ngomong cuan. Amin saudara. Iya saudara, kita mengenakan tubuh yang baru. Kemah yang lama sudah dibongkar karena sudah rusak saudara. Di kitab Korintus dikatakan seperti itu. Ya, kalaupun saya masih diberi kesempatan hidup, tidak mungkin saya sia-siakan. Pasti saya berjuang semaksimal mungkin bagaimana hidup ini bisa saya persembahkan untuk Tuhan. Amin saudara. Saya percaya orang-orang yang seperti ini hidupnya memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena iman atau percayanya benar. Ya, maka kita harus sering-sering bertanya kepada diri kita sendiri, percayaku itu yang seperti apa, saudara? Percaya kepada siapa atau percaya kepada apa? Katanya kalau nyanyi kan gini, hidup ini adalah kesempatan. Nah, maka kita pakai kesempatan itu. Amin, saudara. Ya, tadi pujian setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Dalam sekali ini. Setiap detak jantungku bagimu. Setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan. Semua milikmu. Kenapa semua untuk Tuhan? Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kita itu tidak punya apa-apa. Kita itu miskin di dunia ini, sejatinya begitu. Tetapi kita kaya di surga nanti. Amin. Saudara tinggal pilih mana, karena hidup ini pilihan. Miskin dalam arti tidak berdaya, hanya bergantung kepada Tuhan saja, lalu menjadi kaya di surga. Atau kaya di bumi, di mana kita mengandalkan kekayaan, nama baik, harta, kedudukan kita. Tetapi sejatinya itu miskin di surga. Ketika sangkakala dibunyikan,
kita ada di hadapan Allah, genggaman tangan kita song, saudara, enggak ada apa-apanya. Loh kok gitu Pak, lah kan semua ditinggal saudara. Apa ada yang saudara bawa saudara? Kan enggak ada. Maka selagi ada kesempatan kita harus berjuang untuk mencari Tuhan. Dan supaya Tuhan selalu ada dalam genggaman kita, ada di hati kita. Dan itu terperagakan dan itu bisa dilihat orang melalui sikap hidup kita sehari-hari saudara. Percayalah kita akan bisa. Karena roh Allah sudah dimeteraikan dalam diri kita dan itu yang memampukan. Ya, saudara jadi jangan pesimis, saudara pasti bisa. Ngomong ke sebelah kanan kiri, kamu bisa kok. Kamu bisa ya, berjuanglah sungguh-sungguh, Tuhan Yesus memberkati ya. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Kita akan pujikan satu pujian. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti. Dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya. Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua asal Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabat, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Mari bangkit berdiri. Bawa aku Ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu.
ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan. Sekarang kaum pria yang pujikan ini, kaum wanita berdoa. Bawa aku sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan. Wanita pujikan pujian ini, kaum pria berdoa. Refnya, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. haleluya. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan. Refnya saja semua jemaat tanpa musik, tanpa musik. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan. Sekali lagi sempurna. Bawa aku ke sana, tangan kanan angkat. Bawa aku ke sana, Tangan kirimu di dada sebagai komitmen yang baru di awal tahun ini. mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Sekali lagi pakai musik, turunkan tanganmu. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan. Karena ku yakin, karena ku yakin yang kau sediakan. Karena ku yakin, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu saat pagi hari ini. Melalui kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Supaya kami semakin mengerti. Untuk dapat memuliakan-Mu, kami harus memiliki percaya atau iman yang benar. Percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa nanti kami akan pulang ke surga. Untuk itu Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya Tuhan kami lebih sungguh lagi untuk berjuang, supaya nanti bisa masuk ke langit baru dan bumi baru. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Roh Kudus yang membimbing kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa,
dalam setiap pelayanannya, dimanapun Engkau utus Tuhan, Engkau pakai dengan urapan, otoritas, wibawa, kuasa yang daripadamu. Senantiasa Engkau taruh perkataanmu dalam lidah bibir hambamu dengan hikmat yang daripadamu Tuhan. Sehingga Tuhan dapat dibagikan kepada jemaat yang mendengarkannya. Pergumulannya Tuhan memberkati, kesehatannya, keluarganya Engkau memberkati. Dan kami percaya saat kami melakukan firman-Mu, maka berkat yang sama kami terima. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menjadi pelaku firman. Bersama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk jemaat terkasih.